kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Bandung Sepekan. Juru bicara Satgas COVID-19 Banjarmasin mengunjungi klaster keluarga yang terpapar COVID di kawasan Pelambuan. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi pelaksanaan protokol kesehatan yang baik dan benar, serta sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan imunitasnya. Sementara itu pula menyusul semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin, tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Banjarmasin himbau masyarakat agar tidak melakukan perjalanan keluar daerah karena berdampak menyumbang lonjakan kasus COVID-19 di kota berjuluk 1000 sungai ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, mengunjungi klaster keluarga yang terpapar COVID-19. Seluruh anggota keluarganya yang berjumlah 6 orang dalam satu rumah di kawasan Pelambuan Banjarmasin yang saat ini menjadi zona merah. Tak hanya itu, Kepala Dinas Kesehatan juga mengunjungi Puskesmas Pelambuan. Hal ini bertujuan memberikan spirit ataupun semangat kepada seluruh petugas medis di puskesmas tersebut, serta memberikan edukasi pelaksanaan protokol kesehatan yang baik dan benar, serta sebagai bentuk untuk kembali meningkatkan imunitas mereka. Hal tersebut seperti disampaikan Mahli Riyadi kepada Banjar TV. Hari ini kita mengunjungi Puskesmas Pelambuan karena ini wilayah kerjanya yang zonanya merah. Kita ingin melihat secara langsung ke keluarga dan strategi yang dilakukan oleh mereka kita kuatkan dan memberi semangat tentunya kepada petugas yang selama ini barangkali berjibaku di lapangan, dan tentunya mereka membutuhkan spirit buat kita dan melihat secara langsung ke rumah pasien yang sekarang melakukan isolasi mandiri. Klaster keluarga berarti, Pak? Iya, yang kita kunjungi ini adalah klaster keluarga. Memang zonasi yang kita tetapkan ini kita temukan banyak dari zonasi keluarga. Nah, karena ada satu keluarga lebih di antara kepala keluarga, di satu keluarga itu lebih dari satu orang yang positif. Dan banyak itu kita temukan, sehingga klaster keluarga itulah yang tentunya kita kunjungi hari ini. Atasi dari 15 orang ini jangan sampai nanti bertambah parah, karena dari 15 orang ini sudah ada 2 orang yang dirujuk ke rumah sakit. Nah, jangan bertambah dan kita menghindari kematian ya di Banjarmasin, sehingga kita perlu menguatkan dan mengedukasi keluarga. Diharapkan dengan motivasi ini mampu memberikan semangat untuk bersama-sama melawan virus COVID-19 tersebut. Rizal Afandi, Banjar TV. Kasus penyebaran COVID-19 di Kota Banjarmasin kini terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terbukti dengan adanya 2 kelurahan yang kembali mengalami zona merah COVID-19, yakni Pengurus Dalam dan Pelambuan. Menyusul hal itu, Kepala Dinas Kesehatan yang juga juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, menghimbau kepada warga masyarakat agar tidak bepergian atau melakukan perjalanan keluar daerah yang zona penularan COVID-nya cukup tinggi. Pasalnya, penularan COVID-19 melalui pelaku perjalanan di Kota Banjarmasin juga menyumbang kasus yang tinggi, yakni sekitar 20%. Pengembangan kasus COVID-19 di Banjarmasin beberapa hari terakhir ini yang penambahan kasus cukup signifikan. Kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Banjarmasin untuk mempertimbangkan kembali agar tidak bepergian ke daerah-daerah yang zonasi penularannya sangat berbahaya, karena itu akan menambah peningkatan kasus di Banjarmasin. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengendalikan COVID-19, khususnya dari pelaku perjalanan, karena kami mencermati penularan melalui pelaku perjalanan juga penyumbang yang sangat tinggi di Banjarmasin, sehingga hindarilah bepergian ke daerah-daerah yang sangat tinggi COVID-19-nya. Mahli juga kembali mengingatkan kepada warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mohail, Banjar TV. Ya pemirsa, dari dunia pendidikan, tim gugus tugas COVID-19 menegaskan tidak akan merekomendasikan kegiatan pembelajaran tatap muka di kawasan zona merah, menyusul Pengurus Dalam dan Pelambuan kembali berada di zona merah. Sementara itu, Komisi 4 DPRD Kalsel meminta Dinas Pendidikan untuk tidak buru-buru mengaktifkan sekolah tatap muka karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Saat ini Banjarmasin kembali berada di zona merah, yakni di kawasan Kelurahan Pengurus Dalam Banjarmasin Selatan dan Kelurahan Pelambuan Banjarmasin Barat.
Untuk itu tim gugus tugas COVID-19 menegaskan tidak akan merekomendasikan kegiatan pembelajaran tatap muka di kawasan zona merah. Jika ditemukan sekolah yang telah melaksanakan tatap muka di zona merah tersebut, pihaknya akan merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan untuk menutup sementara. Hal tersebut seperti ditegaskan juru bicara gugus tugas COVID-19 Mahli Riyadi kepada Banjar TV. Ya, untuk pembukaan sekolah ya yang di zona merah tentu kita tidak akan rekomendasikan. Ya, zona merah itu tidak boleh buka sekolah. Kalau terlanjur sudah buka sekolah, kita akan rekomendasikan kepada Dinas Pendidikan untuk tutup sementara. Ya, jadi seluruh kegiatan-kegiatan di kelurahan yang zona merah ini, yang kegiatan itu mengumpulkan orang banyak, kita akan tidak rekomendasikan kegiatan itu khusus di kelurahan yang zona merah, ya, karena kita khawatir nanti justru itu nantinya menjadikan penyebaran lagi. Nah, ini adalah menuntut kepada kita untuk bersama-sama lagi mengedukasi keluarga agar ya meningkatkan daya tahan tubuh. Tak hanya sekolah, seluruh kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak, pihaknya pastikan tidak akan merekomendasikan kegiatan apapun di wilayah zona merah tersebut. Ini tujuannya agar dapat menekan penularan COVID-19. Kejaliapan di Banjar TV. Tingkat penyebaran COVID-19 di Kalimantan Selatan terbilang masih cukup tinggi, apalagi akhir-akhir ini di sejumlah kabupaten kota juga kasusnya kembali naik. Menyusul hal itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Haji Muhammad Lutfi Saifuddin meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Lebih jauh, Lutfi mengatakan sebaiknya rencana untuk tatap muka tersebut perlu kaji kembali demi keamanan peserta didik maupun tenaga pengajar, agar tidak menambah lonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19 di daerah ini. Sekali lagi saya ingin menegaskan kembali bahwa kita tidak boleh berjudi dengan COVID-19, kita tidak boleh mempertaruhkan kesehatan, bahkan mungkin nyawa anak-anak didik kita, pendidikan tatap muka. Karena bagaimanapun pandemi di Kalimantan Selatan ini belum berakhir, ya, dan setiap hari masih terus ditemukan. Walaupun sudah melandai, tapi bukan berarti ini sudah tidak ada, karena tiap hari juga tetap ada yang ditemukan kasus-kasus baru. Artinya pandemi ini masih menghantui kita semua, menghantui anak-anak peserta didik kita. Oleh karena itu ya kami meminta Dinas Pendidikan ini dan gugus tugas ini harus terlebih dulu memastikan lah ini betul-betul aman buat peserta didik kita. Politisi Partai Gerindra ini menghimbau agar rencana pelaksanaan sekolah tatap muka perlu dibijaksanai dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah, agar lonjakan kasus COVID-19 tidak terulang, termasuk kekhawatiran adanya klaster baru sekolah. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, juru bicara gugus tugas COVID-19 Banjarmasin Mahli Riyadi menegaskan akan mengedukasi masyarakat untuk tidak lagi menggunakan masker scuba. Pasalnya orang yang memakai masker scuba sama halnya orang yang tidak memakai masker disebabkan partikel yang terlalu lebar sehingga virus bisa keluar atau juga bisa menghirup virus dari orang lain. Sementara itu, akibat Banjarmasin kembali menjadi zona merah dengan adanya klaster keluarga yang disebabkan melemahnya penggunaan masker. Saat ini banyak masyarakat yang masih menggunakan masker berbahan kain scuba yang menjadi sumber utama penularan COVID-19. Untuk itu, juru bicara gugus tugas COVID-19 Banjarmasin, Mahli Riyadi menegaskan akan mengedukasi masyarakat untuk tidak lagi menggunakan masker scuba. Orang yang memakai masker scuba sama halnya dengan orang yang tidak memakai masker, disebabkan partikel yang terlalu lebar sehingga virus bisa keluar atau juga bisa menghirup virus dari orang lain. Nah, ini tentu saat ini kita harus merubah strategi, di mana kita bersama-sama harus mengedukasi keluarga, dan tentunya yang menjadi hal yang paling penting dalam keluarga adalah penggunaan masker. Masker yang bagaimana yang harus diperhatikan. Kita harus edukasi masyarakat untuk tidak menggunakan masker scuba. Kami mengamati
kebanyakan masyarakat kita masih banyak menggunakan masker scuba. Nah, inilah sebenarnya sumber utama penularan. Kenapa? Karena orang yang memakai masker scuba sebenarnya sama halnya dia tidak bermasker. Karena partikelnya terlalu lebar, virus bisa keluar dan dia bisa menghirup virus dari orang lain. Nah, oleh karena itu dampak dari klaster keluarga ini adalah kelompok rentan, yaitu orang-orang yang komorbid dalam lingkungan keluarga. Mahli menambahkan klaster keluarga temuannya saat ini sangat banyak. Karenanya ketika ada satu orang anggota keluarga sudah terkonfirmasi positif COVID-19, maka seluruh anggota keluarganya wajib menggunakan masker di rumah karena mereka memilih untuk isolasi mandiri. Rijali Afandi, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya kita simak bersama kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak setelah pariwara berikut ini.